Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa lagi di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya tentunya saudara dalam keadaan yang baik, sehat dan luar biasa. Selamat malam buat yang ada di Indonesia, juga buat yang ada di bangsa-bangsa. Kita percaya ya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dalam segala keadaan apapun. Karena itu mari kita terus memuji menyembah Tuhan dalam segala perkara. Kita percaya saudara bahwa tangan Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali mengumpulkan kami untuk boleh sungguh-sungguh datang membawa pujian penyembahan kami. Tuhan, bertahtalah di atas pujian penyembahan kami, biar kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami, hadirat-Mu turun mengalir atas setiap kami yang membuka hati. Terima kasih Bapa, kami percaya mungkin di depan kami ada banyak pintu-pintu yang tertutup, ada banyak jalan-jalan yang tertutup. Tapi kami percaya ketika Tuhan yang membuka pintu, ketika Tuhan yang membuka jalan, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya, tidak ada yang dapat menghalangi jalan Tuhan terjadi. Bagian kami hanyalah percaya dan terus memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami berserah Tuhan. Kami percaya, kami percaya Tuhan. Bila Engkau membukakan pintu bagi kami, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat katakan bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Lebih lagi katakan bila Kau Tuhan, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Lebih lagi dengan iman percaya saudara bahwa bila Tuhan yang membuka pintu, katakan dengan iman, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Tuhan membuka pintu, tak ada seorang pun dapat menutupnya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, kuasa yang sanggup membuka pintu yang tertutup berabad-abad. Tuhan sanggup membukanya saat kami berseru kepada Tuhan, saat kami berserah kepada Tuhan.
Bahkan jalan-jalan yang tertutup Tuhan sanggup bukakan. Kami percaya bila Kau yang membuka pintu. Katakan saudara, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Lebih lagi dengan iman katakan, bila Engkau Tuhan telah membuka, amin, yes Lord, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat. Sekali lagi dengan iman saudara, berkatakan dengan iman, percaya pada firman Tuhan yang berkata, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Oh Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Setiap hati kami di hadapan Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sebab hati kami percaya. Kami percaya penuh Tuhan. Pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Yakin dan percaya Tuhan, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Oh, ku yakin dan percaya. Segenap hati kami nyatakan Tuhan, Kau sanggup mengubah menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah.
sanggup, Kau yang sanggup, Engkau yang mampu lakukan segala. Haleluya. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Lebih lagi saudara, amin. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kami yakin dan percaya. Lebih lagi saudara, angkat imanmu, percaya, angkat hatimu, percaya. Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu mengubah beban menjadi berkat, mengubah kutuk jadi berkat. Kami percaya, kami percaya, takkan kami ragukan. Kami percaya, sekali lagi katakan, ku yakin dan percaya Kau yang sanggup, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin, Tuhan, yakin dan percaya Kau yang sanggup, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya Kau yang sanggup, Tuhan, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kami percaya, ku yakin dan percaya Kau yang sanggup, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kau Tuhan yang sanggup, Kau Tuhan yang mampu. Kami percaya, bahkan di saat keadaan kelihatannya semakin tidak menentu, kami menaruh iman, harap dan percaya kami hanya kepada Tuhan. Kami mau berkata kepadamu Tuhan malam hari ini, kami percaya, kami percaya, kami percaya Kau Tuhan yang sanggup. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Lebih lagi saudara, angkat hati dan imanmu kepada Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kami
lebih lagi saudara. Dengan iman katakan ku percaya. Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Kau jadikan kami pemenang. Tuhan, amin, amin. Menepati janji-janjimu. Saat hati kami percaya Tuhan bekerja dalam segala persoalan hidup kami. Waktu kami percaya, kami tahu kami akan melihat jalan-jalan Tuhan bukakan bagi setiap kami. Saat kami percaya, kami tahu mujizat Tuhan terjadi. Saat kami percaya, kami tahu Tuhan ambil alih. Karena itu ajar kami untuk percaya Tuhan. Ajar kami percaya. Kami mau percaya pada janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Lebih lagi katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi katakan ku percaya. Yes, angkat imanmu malam ini, katakan kami tahu rencana-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Engkau jadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati semua janji-Mu Tuhan. Amin. Janji-Mu. Segala janji Tuhan ialah ya dan amin. Segala janji Tuhan itu murni, seperti emas murni yang dimurnikan dalam peleburan dapur api. Tidak ada satupun rancangan-Mu yang gagal Tuhan. Kami percaya, kami telah melihat Engkau dahsyat dalam segala perbuatan tangan-Mu. Kami melihat betapa luar biasa Engkau Tuhan. Biar semua janji-janji-Mu tergenapi di hidup kami. Layakkan kami Tuhan, untuk melihat semua itu digenapi dalam hidup kami. Kalau malam ini kami akan belajar firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Urapi setiap kami Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan baca kesaksian yang sudah masuk. Karena kita percaya kesaksian itu akan menambahkan, meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan ya. Shalom Ibu Debbie, saya ibu dari 3 orang anak. Saya mau bersaksi akan kebaikan Tuhan atas anak saya dan juga keluarga saya. Anak saya yang ketiga itu baru berumur 1 tahun 11 bulan, jadi hampir 2 tahun ya.
Dia mengalami sakit muntaber dari hari Minggu malam sampai hari Senin. Akhirnya saya dan suami bawa anak saya ke rumah sakit. Di sana diperiksa dokter anak dan dokter menyarankan agar anak saya harus langsung diopnam karena takut kena dehidrasi. Hari pertama, kedua masih sering BAB. Rabu sudah berkurang dan kata dokter kalau tidak lebih dari 3 kali sore hari sudah boleh pulang. Baru saja dokter keluar 10 menit di ruang rawat anak, tiba-tiba anak saya kejang-kejang, Bu. Saya dan ibu saya panik memanggil-manggil suster. Sambil teriak-teriak saya nangis, saya panik dan saya cuma bisa berdoa. Saya berdoa, saya oleskan minyak urapan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, anak saya diberi kesembuhan. Puji Tuhan, tiba-tiba anak saya sadar kembali. Setelah 1 jam kemudian, anak saya kejang-kejang lagi, Bu. Sampai seperti sulit untuk bernapas dan wajahnya membiru. Waduh ya. Saya dan ibu saya dan suami cuma bisa berdoa. Berdoa sambil menangis di kaki Tuhan. Di situ saya ingat ya kesaksian yang pernah Ibu Debbie sampaikan saat sakit ibu mengangkat perjamuan kudus. Lalu saya mengambil teh manis di meja saya dan saya berdoa. Saya kasih minum anak saya sedikit. Saya bilang, Tuhan dalam nama Yesus ya, ini tubuh dan darah-Mu. Puji Tuhan anak saya sadar tapi langsung tertidur ya. Sambil suster juga memberi obat dan di situ saya bersama-sama dengan suami dan mama saya kami berdoa minta pertolongan Tuhan. Saya mau bersaksi Ibu, Tuhan sangat baik, Tuhan sungguh baik, Tuhan sudah menolong anak saya. Dan hari Sabtu pagi anak saya sudah boleh pulang dari rumah sakit. Puji Tuhan anak saya sembuh dan sekarang sudah kembali ceria. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat Ibu Debbie yang sudah memberkati melalui firman Tuhan. Dan kesaksian-kesaksian yang Ibu sampaikan menjadi kekuatan bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu dan keluarga. Amin, amin, amin. Wow, dahsyat saudara ya. Tidak gampang, anak kejang-kejang, 2 kali kejang bahkan sudah membiru dan sulit untuk bernapas. Tapi tiba-tiba dengan iman Ibu mengingat ya akan kesaksian saya ya ketika saya mengangkat perjamuan kudus. Lalu Ibu berdoa, di situ ada teh dan Ibu mengangkat dan berdoa, dipercaya bahwa itu menjadi darah Yesus yang berkuasa. Lalu diminumin sedikit ke mulut anaknya dan tiba-tiba anaknya berhenti dari kejang, sadar dan langsung tertidur. Akhirnya disembuhkan Tuhan, sekarang sudah kembali ceria. Saudara, secara nalar mungkin ya hal-hal yang begini tidak masuk akal. Dan banyak orang di luar sana yang berkata, ya enggak masuk akal, ya masa begitu tok, tapi itulah Tuhan. Jangan pernah ya menaruh kurang percaya kepada hal-hal yang supranatural sebab Tuhan kita ahli membuat keajaiban. Kalau mau dipikir secara nalar apa hubungannya Ibu mengambil teh di situ Ibu doakan menjadi ya darah Yesus untuk perjamuan. Ya tidak ada perkara yang mustahil, terjadilah sesuai dengan imanmu. Ingat saudara, seorang perempuan yang pendarahan dia sembuh. Ya Yesus tidak berkata aku yang menyembuhkan engkau, tapi Yesus berkata imanmu yang menyembuhkan engkau. Saudara, ya seringkali kita hanya tinggal menghidupkan iman kita, percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Saya juga memang kalau kita mengalami diare itu tidak, itu benar-benar ya lemas. Saya baru merasakan ketika kami akan berangkat ke Turki, ya saya mengalami diare saudara. Ya hampir 4 hari, sehari itu bisa sampai 8-9 kali saya ke belakang. Pada waktu itu saya sudah lemes, tidak bisa berdiri dan kita harus ya malamnya itu berangkat ke Turki ya. Saya diajak oleh seorang teman ya karena dia ada bawa rombongan dan masih ada seat dan saya diajak. Saudara ya dan ternyata saya itu bahkan berangkat ke bandara saya masih lemas sekali. Saya berdoa Tuhan beri aku kekuatan ya, aku tidak mau Tuhan pergi dalam keadaan lemas, nanti saya di sana juga sakit. Dan ternyata
Setelah naik pesawat, tidur, bangun pagi di Turki, saya sehat benar-benar ya, seperti tidak ada sakit apa-apa. Tuhan itu sanggup memulihkan ya, asal kita percaya. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya yang luar biasa. Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan, dan hanya Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Iya, saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Kemarin kita sudah selesai dengan kisah ketika Elia terangkat naik ke surga dengan kereta berapi, kuda berapi, dan akhirnya Elisa meminta 2 bagian roh daripada Elia. Tadinya Elia berkata, sangat sulit yang engkau minta itu. Tapi kalau Tuhan menghendaki gak ada yang mustahil. Akhirnya Elisa menunggu sampai Elia diangkat, dibawa pergi dengan kereta berapi. Dan jubahnya itu ditinggalkan. Lalu Elisa menerima ya bagian roh ya yang diberikan Tuhan. Untuk Elia mengerjakan banyak mujizat diberikan itu kepada Elisa. Ya, walaupun para rombongan nabi waktu itu meragukan bahwa Elia sudah benar-benar terangkat. Mereka mencari ke gunung, ke lembah sampai 3 hari, tapi mereka tidak menemukan karena Elia benar-benar terangkat ke surga. Kita lanjutkan pembacaan kita sekarang 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-19. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah buah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Saudara, kita lihat di sini ya, tiba-tiba Elisa itu didatangi oleh penduduk kota Yeriko. Saudara yang pernah ikut ke Israel, kita pernah berkunjung ke tempat ini, mata air ya Elisa di Yeriko, itu di depan restoran ya. Memperingati di situ tentang bagaimana Elisa mendoakan mata air di Yeriko. Jadi airnya itu jelek. Padahal penduduk kota itu berkata, lihat kota ini letaknya baik. Ya kotanya bagus, gak ada yang salah. Tapi kenapa airnya itu jelek? Bahkan ya sering terjadi keguguran bayi karena airnya jelek, yang diminum itu jelek. Ya akhirnya Elisa mengambil pinggan atau mangkok ya, lalu ditaruh garam di dalamnya, dan mereka membawa pinggan itu yang ada garam. Kemudian ya pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Ya, dan akhirnya mata air di Yeriko menjadi baik, tidak ada lagi keguguran bayi karena Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Kalau dilihat ini pun tidak masuk akal ya, airnya jelek, akhirnya terjadi banyak keguguran bayi sampai akhirnya didoakan oleh Elisa dikasih garam. Ya, tetapi saudara ya, ini adalah sebuah tindakan iman yang dituntun oleh Tuhan. Ya, dan akhirnya tidak ada perkara yang mustahil ketika Elisa melakukan itu, airnya menjadi sehat. Kita lanjut ayat 23, anak-anak Betel mencemoohkan Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. 24. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak ya. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Ya, saudara, kita lihat di sini ya, dikatakan bahwa ada satu peristiwa yang sangat ya tragis juga terjadi, saudara ya. Dikatakan di situ bahwa
ada kelompok anak laki-laki, anak-anak kecil itu berasal dari Betel, pusat agama penyembahan berhala di kerajaan utara ya. Dan mungkin mereka sedang memperingatkan Elisa agar tidak berbicara tentang kedursilaan mereka seperti yang dilakukan Elia. Mereka tidak hanya mengolok-olok Elisa karena kebotakannya, tetapi menunjukkan sikap yang tidak hormat terhadap ya nabi Allah atau terhadap ya Tuhan sendiri. Mereka mungkin juga mengejek karena mereka tidak percaya ya akan apa yang sudah dilakukan oleh Elisa ya. Pada waktu Elisa mengutuk mereka, dia tidak memanggil sendiri beruang itu, tetapi Allah lah yang mengirimkan beruang-beruang itu sebagai hukuman atas ketidakpercayaan anak-anak tersebut. Kalau kita melihat mungkin ini hal yang sepele saudara, tetapi di mata Tuhan ya itu adalah hal yang serius. Kalau dari kecil anak-anak ini tidak menghormati abdi Allah atau seorang utusan Tuhan, Elisa ini utusan Tuhan, berarti memang anak-anak ini tidak memiliki ya satu sikap hati yang hormat kepada Tuhan. Elisa tidak memanggil beruang itu loh, tapi Elisa hanya memarahi mereka. Dikatakan di situ ya, dan Tuhanlah tiba-tiba mengirim 2 beruang datang dan mencabik-cabik anak-anak itu saudara. Ya, kita bisa belajar dari kisah malam hari ini bahwa mari kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Ya, dengan tidak menghormati ya hamba Tuhan atau utusan Tuhan, itu sama artinya kita tidak menghormati Tuhan. Ya, mari kita berlaku sepantasnya. Ya, jangan mencemooh atau mengejek. Ya, apalagi kita berbicara sesuatu yang belum pasti, ya memfitnah atau apapun saudara ya. Kita harus belajar saudara untuk menempatkan diri menjadi orang yang menghormati Tuhan. Ya, dan anak-anak ini berasal dari Betel, yaitu pusat penyembahan berhala. Ya, di sana, dan pada akhirnya yang terjadi ya akhirnya anak-anak itu mendapat penghukuman dari Tuhan saudara, karena mereka mengolok-ngolok ya orang yang diurapi oleh Tuhan, orang yang diutus oleh Tuhan. Dan kita lihat di sini saudara ya akhirnya Elisa melanjutkan pelayanannya Elia. Ya, selama dia ada di sana ya dia menggantikan setiap tugas-tugas yang sudah Tuhan berikan kepada Elia, ya dia menggantikannya. Kita lanjutkan sekarang 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. Yoram berperang melawan Moab. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Jadi ketika kerajaan Israel ya Ahab mati, diganti anaknya Ahazia mati, lalu Yoram naik anak Ahab yang berikutnya menjadi raja. Pada waktu itu saudara di Yehuda ya kerajaan yang selatan itu dipimpin oleh Yosafat ya. Kita ingat Yosafat ini dari zaman Ahab loh. Kebanyakan di Yehuda itu rajanya awet-awet saudara ya, lama-lama. Tapi di kerajaan Israel ini berganti mati karena mereka berdosa. Itu yang membuat mereka tidak lama dalam kepemerintahannya. Ya, padahal Yosafat ini dulu masih sama Ahab, dia berteman, raja kerajaan utara dan selatan, Israel dan Yehuda. Tapi Ahab anaknya sudah 2 kali ganti, Ahab sudah mati, Ahazia mati, sekarang Yoram ya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lagi Yoram naik menjadi raja, dia melakukan lagi apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, sehingga ya itulah yang terjadi saudara ya. Dikatakan di sana ketika dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayah dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan oleh ayahnya. Namun demikian ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Ya, jadi saudara,
Ya, ada bagusnya Yoram ini, dia merobohkan semua kuil-kuil berhala-berhala Baal yang didirikan oleh ayah dan ibunya, itu dirobohkan. Namun ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam. Ingat ya, Yerobeam itu membelakangi Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Dan dikatakan ayat 4, ya, Mesa Raja Moab adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Jadi kita lihat di sini ya saudara, Yoram ini adalah anak Ahab, ya. Ia akhirnya menggantikan ya Ahazia saudaranya. Dia merobohkan semua dewa-dewa Baal yang dibangun, ya, kuil-kuil yang dibangun oleh ayah dan ibunya. Tapi dia juga melakukan dosa Yerobeam, membuat orang Israel berdosa. Dia bukan hanya berdosa, tapi dia membuat orang Israel berdosa terhadap Tuhan. Ya, dan pada waktu itu saudara, dikatakan di sana, ya, Mesa Raja Moab itu seorang peternak domba. Selama ini ketika Ahab menjadi raja, dia itu memberi upeti kepada Ahab, ya, kepada Israel. Dia bayar, saudara, dikatakan ya dia membayar kepada raja sebagai upeti itu ya 100.000 anak domba dan bulu dari 100 domba jantan. Ya, itu selalu diberikan kepada Raja Ahab. Tapi ketika Ahab mati, ya, raja ini memberontak terhadap Israel. Dia gak mau lagi kasih upeti. Ayat 6, keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat Raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Ya, jawabnya, aku akan maju, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu, ya, katanya saudara. Dan dikatakan di sana, ya, lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Ya, kita lihat di sini saudara, ya, Yoram mengatakan bahwa Raja Yehuda, ya, Yosafat diajak saudara untuk berperang. Ketika seorang raja menjadi semakin tua, seringkali anaknya akan memerintah mendampinginya. Yosafat yang saat itu hampir mendekati akhir pemerintahannya menunjuk Yoram anaknya untuk memerintah bersama dengannya. Yoram bertindak sebagai raja pendamping bersama Yosafat, ya, selama 5 tahun. Dan disebutkan lagi Yoram Raja Israel itu adalah anak Ahab, saudara Ahazia. Dan kita lihat di sini menjadi Raja Israel sebelum Yoram, ya. Jadi ini namanya Yoram, ya. Yoram anak Ahab menjadi raja. Dan akhirnya diajaklah, ya, Yoram mengajak pada waktu itu Yosafat untuk keluar berperang melawan Moab, saudara. Ya, dan pada akhirnya Yosafat menjawab, ya, kudaku adalah kudamu, rakyatku rakyatmu. Tapi lewat jalan mana kita akan memerangi mereka? Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara, untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidakkah ada di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai raja menjawab, katanya di sini ada Elisa bin Safat yang dulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan.
Ya, jadi pada waktu itu ya Yoram sudah berkata, sudah memang kita ini akan datang untuk mati ini karena tidak ada air. Tapi Yosafat bilang, coba kita bertanya kepada nabi kalau ada nabi Tuhan. Lalu dikatakan ada, yaitu Elisa. Sesudah itu ya pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Saudara perhatikan, jadi ternyata ya Nabi Elisa berbicara hanya karena memperhitungkan Yosafat. Kita lihat Yosafat ini seorang yang takut Tuhan. Dan dia yang selalu bertanya apakah ada nabi di sini. Kita harus bertanya kepada nabi, kita harus begini. Ya, karena Yosafat makanya Elisa mau berbicara kepada mereka. Ya, pada waktu itu memang Edom berada di bawah kekuasaan Yehuda. Karena itu mereka maju bersama-sama menjadi 3 raja. Ya, dan kita melihat di situ dan Elisa hanya menghargai Yosafat ya sebagai orang yang memang hidup takut akan Tuhan. Makanya dia bilang, kalau bukan karena Yosafat maka aku tidak akan menemui ya engkau, ya maka aku tidak akan mungkin bicara kepadamu. Tapi karena aku memperhitungkan Yosafat, saudara ya. Demi Tuhan yang hidup, ayat 14 ya, semesta alam ya yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Ayat 15, maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Ya saudara, ya permintaan Yosafat akan seorang nabi Tuhan menunjukkan bagaimana ya hubungan Yosafat itu dengan Tuhan. Yosafat tidak sembarang bertindak. Dia selalu ingin menghadirkan nabi Tuhan. Dia selalu ingin bertanya ya kepada Tuhan. Sehingga kita lihat di sini bahwa pada akhirnya ya Yosafat dikenan oleh Tuhan. Dia selalu ingin bertanya. Jadi sikapnya itu loh yang menggambarkan, menunjukkan bagaimana ibadahnya dan bagaimana pengalaman rohaninya bersama dengan Allah. Ya, bagaimana ya akhirnya Israel itu sudah jauh merosot di bawah pimpinannya Ahab. Pada zaman Daud, imam besar dan nabi-nabi memberikan nasihat kepada raja-raja. Tetapi sebagian besar imam sudah meninggalkan Israel. Dan nabi-nabi Allah dipandang sebagai utusan pembawa malapetaka. Makanya saudara ya, di Israel itu mereka tidak mau lagi mendengar nabi-nabi karena nabi-nabinya berbicara keras dan meramalkan malapetaka karena mereka itu semua hidup dalam dosa. Jadi penting memang pada zaman dulu Tuhan mengangkat nabi-nabi itu sebagai petunjuk, sebagai wakil Tuhan untuk menyatakan malapetaka atau petunjuk ya atau jalan yang harus ditempuh ya. Jadi saudara, kita lihat di sini Yosafat itu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Makanya dia selalu ingin bertanya kepada hamba Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Kalau sekarang kita sudah punya firman Tuhan, bacalah Alkitab supaya saudara tahu petunjuk kehidupan itu. Mau melangkah ke kanan atau ke kiri, baca Alkitab lalu berdoalah karena Roh Kudus diberikan kepada semua kita. Zaman perjanjian lama, Roh Allah itu hanya menghinggapi orang-orang tertentu yang diurapi Tuhan. Tetapi zaman perjanjian baru, ya Yesus sudah naik ke surga dan dia berikan rohnya kepada semua orang. Roh Kudus itu bertugas untuk apa? Menuntun, memimpin jalan hidup kita kepada jalan-jalan yang benar. Karena itu mintalah petunjuk kepada Roh Kudus. Iya, kita akan lanjutkan besok. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Kami belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami mau hidup menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan.
Seperti Yosafat yang diperhitungkan Tuhan imannya sehingga Elisa mau berbicara menemui mereka. Biarlah kami juga didapati Tuhan menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu hari-hari ini yang mencari perkenanan Tuhan, yang mencari jalan Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, Engkau memberikan kami pemahaman yang benar. Kami tahu jalan yang harus kami tempuh. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang terikat dengan dosa-dosa. Engkau lepaskan Bapa, supaya hidup kami ada dalam perkenanan Tuhan. Juga Engkau berkati setiap rumah tangga agar dipulihkan, suami-suami yang belum bertobat dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan, bahkan menantu cucu kami dipulihkan Tuhan, sehingga keluarga besar kami menjadi keluarga yang berkenan pada Tuhan. Bapak, Engkau berkati juga Tuhan setiap mereka yang terbaring sakit. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit, berkatakan, aku percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Berkati para single parent Tuhan, mereka tidak pernah sendiri karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Bapa, Engkau berkati setiap orang-orang yang bergumul untuk mencari pekerjaan, Tuhan berikan yang terbaik. Yang ingin melunasi hutang piutang, terjebak dalam masalah keuangan, Tuhan juga turut bekerja. Ketika kami bertobat, Engkau pulihkan Bapa. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Pemulihan terjadi bagi Indonesia. Kami tolak segala kerusuhan, kekacauan, segala niat-niat jahat orang di dalam nama Yesus. Indonesia menjadi negara yang aman, tentram karena Tuhan yang pegang kendali. Di tahun-tahun politik ini Engkau memilih seorang pemimpin yang terbaik. Berkati Tuhan Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada. Tuhan berikan hikmat marifat untuk dia boleh memimpin bangsa ini. Tuhan membawa bangsa ini kepada tujuan Tuhan. Berkati Bapa semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Secara khusus kami terus berdoa bagi Yerusalem, bagi Israel dan Palestina Tuhan. Biarlah ada damai yang terjadi di sana dan semua orang boleh bertobat datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya anugerah Tuhan tercurah atas setiap kami. Karena itu saudara, mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.